Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majlis al-aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita membaca surah Fatihah. Kita khususkan untuk Mbah Kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, man syarah hafi hadzal kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan wa sahib hadzalakum Zaid bin Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali Muhammad Ali bin Abdul Samad usuli bin Qurui bizul bin majmin Allah yaghfirullahu wa yarhamuhu wa yajzi jannah wa yajzi alim barakati ma sa'a al-warithun nafatin fid din wa dunya wal akhirah. Syahidillah wa lahumul Fatihah. Satu lagi Fatihah sebelum kita mulai talim. Hajat dari Bapak Wildan, Bapak belum Bapak ya, belum ya, 7 bulan istri ya. Siapa ya namanya? Marcella, Dewi Marsila binti Selamat aja dah ya, Semardi ya, yang lagi 7 bulanin. Mudah-mudahan kandungannya sehat ya, dan 2 bulan kemudian lahir dengan keadaan selamat, sehat, walafiat dan sempurna gitu. Walihada wa bikrin tansyal bi hadratin nabi syurillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman berapa? 189 kayaknya sebenarnya di sini. Cuma dari atas kemarin udah yang ngomongin ya nafsu, ngomong kepada diri kita wahai nafsu gitu. Ya dua baris dari atas tuh 189. Fatajalladi ya nafsu. Ya, kalau ini nyambungin yang kemarin soalnya, jadi masa diputar balik dulu. Ya. Ini lagi corona nih, batuk gak hilang. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah nafa'ana barakatuhu fi darin amin. Fatajalladi ya nafsu qalilan tajidi lidzalika sururan tawilan wa sawaban jazilan ba'da Allah tanpa'a lin nazili. Mana begitu ya? Ada enggak? Ada. Ya, sebenarnya sampai situ kemarin. Wa akbaru minha. Wa akbaru minha. Sampai situ kemarin ya. Berarti fa inna di atas itu. Fa inna anwa al balahi fi jaza ini lakasiratun. Itu yang belum kayaknya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Mu'allif rahimahullah nafa'ana barakatuhu fi darin amin. Maka sesungguhnya macam-macam bala, cobaan. Bala itu sebenarnya bukan cobaan sih. Ya, segala macam musibah lah gitu. Musibah juga ada, bahasa Arab juga musibah. Bala bahasa Arab juga. Ayo, gimana? Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Arab semua itu bala. Ya diartikan lebih ke cobaan sih, atau ya musibah. Sama aja. Fi jazai, semua macam-macam musibah ada di khazainihi katsiratun. Ada di lumbung simpanan Allah yang banyak sekali. Ya kalau Allah mau turunin semuanya buat kita ada. Ternyata Allah baik ngasihnya yang ringan-ringan sebenarnya. Wa inna hadhihi ya wa inna hadhihi satan qadi fala tabqa
Dan semuanya itu ya ini, dan sesungguhnya ini apa ya? Sesungguhnya ini balak-balak itu ya, musibah-musibah itu akan berakhir. Ya, pasti akan usai. Satan kodi falayab tabko, nggak akan kekal gitu. Ya, kalau bahasanya badai pasti berlalu kan gitu. Ya nggak ada ujian yang nggak habis-habisnya. Ya makanya wa annaha sahabatun satan qasir, ya. Dan semua wa annaha, dan sesungguhnya apa annaha sahabah adalah sesuatu bagaikan awan akan bercerai-berai. Musibah itu ya kayak awan ngumpul-ngumpul, kita juga hitungannya bahasa, kalau bahasa kita mungkin kayak air di kubangan, butek-butek juga dipening lagi gitu. Nggak bakal terus-terusan begitu gitu. Kita cuma disuruh untuk sabar sampai bencana itu selesai. Kata jaladi ya nafsu, maka tabahlah wahai nafsu, jiwa kita ini. Maka tabahlah, qalilan, sebentar ya, dikit dong, sabar. Tajidi lidzalika sururon tawilan, maka kamu akan menemui ya kebahagiaan yang panjang. Ya, dengan adanya bala musibah, sabar aja dikit. Dengan sabar yang sebentar, ya kita akan dapat kebahagiaan yang panjang. Itu, ya. Sabar sedikit untuk tidak melakukan perbuatan tidak senonoh, gitu. Ya. Agar kita dapat kebahagiaan yang panjang. Ya. Contohnya anak-anak muda di umur 20 sampai 25 pengen kawin gitu. Sabar. Misalnya target kawin umur 27 dia gitu, 27, 2 tahun lagi. Sabar. Jangan diempek-empek dulu tuh perempuan, gitu. Sabar. Ya. Kalau kita empek-empek sekarang, empek-empek tuh negatif lah pokoknya. Ya. Kita akan menderita. Hidup kita akan jadi terus-terusan begitu. Tapi kalau kita sabar cuma 2 tahun ya, 3 tahun lah. Setelah itu kita menikah dan kita bisa bahagia yang panjang. Ya, gak ada aib, gak ada ilat. Ya, karena orang yang nanti ada azab-azab bagi orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Itu, ya, azab atau siksa, hukuman buat kita. Kita manusia biasa, jatuhnya bukan diampunin dosa tapi di azab. Ya. Ini makanya disuruh sabar yang sedikit demi apa? Demi kebahagiaan yang panjang. Ya, kalau udah nggak sabar, akhirnya cobaan atau musibah tumpang tindih silih berganti. Cuma gara-gara nggak sabar doang. Gitu. Ya. Padahal kalau dia sabar, itu panjang ceritanya. Karena ya banyak ada kisah-kisah seperti urusan orang yang jadi ulama begitu. Dia nggak sabar nungguin ulama yang masih hidup udah tua. Ya, biarin aja, tungguin dia meninggal. Dan juga waktunya kita yang akan jadi yang gantiin. Tapi nggak sabar, langsung coba gantiin itu guru ulama masih hidup. Akhirnya setelah ulama itu meninggal sekalipun, dia tetap aja tidak disukai orang masyarakat. Itu karena auranya Allah tutup. Padahal dia cuma mungkin sabar 5 tahun aja. Setelah itu dia makan dihormati. Cuma karena dia gak sabar, akhirnya sampai dia mati pun orang tidak menghormati. Ini ya, sabar sebentar untuk bahagia yang panjang. Begitu. Ya. Kadang-kadang memang nafsu ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat gitu. Ya, tetapi efeknya buruk. Pakai sabar ada waktunya gitu. Saat kita jadi anak, sabar, ada waktunya kita jadi bapak gitu. Ya. Ini saat kita lagi sedih, ada waktunya kita senang. Jadi saat kita menderita, saat kita berat, saat kita menghalau segala yang diharamkan, sabar aja, karena akan menghasilkan kebahagiaan yang panjang. Ya, ya berapa banyak orang-orang yang hidupnya
sampai hari ini, mungkin sampai hari tuanya hidupnya tidak pernah semenggah bahasanya. Kenapa? Karena diawali dengan sesuatu yang dia tidak sabar. Gitu. Ada kisah begitu, dia nggak sabar, jadi akhirnya kawin lari. Gitu. Kawin lari, akhirnya ya sampai tua sekalipun hidupnya selalu dengan masalah. Cuma gara-gara awal itu, jadi penderitaannya banyak. Makanya sabar. Gitu. Ya. Dan ada lagi kesabaran yang paling tinggi adalah sabar hidup di dunia karena kebahagiaannya di akhirat banyak tuh. Ya apalagi nantinya kalau orang-orang ulama-ulama ataupun waliullah itu akan mikirnya sabar urusan dunia. Makanya kebahagiaan di akhiratnya. Nah di dunianya aja begitu. Kalau dia nggak sabar urusan yang ini, kedepannya buruk. Ya. Dan lebih besarnya lagi, dia sabar di dunia, akhirat bahagia. Ya, kan udah ada contoh jadinya kan. Contohnya begitu, hidup kita sabar urusan begini, ya sabar dulu jadi orang baik, nggak jalanin yang haram. Habis itu kita nikah, hidup enak, bahagia banyak. Itu di dunia aja kelihatan. Sabar sebentar, maka sedikit banyak. Dan apalagi urusan akhirat, kita sabar di dunia, di akhirat akan banyak sekali, panjang kebahagiaan kita. Itu. Masalahnya apa? Tadi dibilang wahai nafsu, jiwa, bahwa sesungguhnya nggak bakal kekal ini musibah atau sesuatu yang berat ini yang diharamin Allah, nggak aman. Kita juga waktunya selesai, udah selesai. Setelah itu kita dapat kebahagiaan. Gitu. Ya. Lalu wasawaban jazilan ba'da Allah dat pa'ad lin nazi. Ya. Dan akan mendapatkan kalau kita sabar kebahagiaan yang panjang, pahala yang berlimpah setelah Allah dat pa'alin nazi, setelah tidak ada lagi yang menolak musibah ini. Ya, mana itu bawahnya? Wala faedata fi jaza, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya putus asa atau tidak nerimain atau tidak sabar. Nggak sabar itu nggak ada faedahnya. Wala musibata fil haqiqati ma'al azai was sabri, tidak ada musibah dalam hakikatnya bila disertai dengan tabah dan sabar. Maksudnya musibah tidak akan jadi musibah pada hakikatnya kalau orang itu tabah dan sabar. Saat dia tabah dan sabar, musibah pada hakikatnya bukan menjadi musibah, justru menjadi anugerah. Bisa gak? Itu golongan muqarrabin yang mereka sudah memandang musibah itu suatu anugerah. Semakin dapat musibah mereka semakin dekat kepada Allah. Itu mereka anggap jadi anugerah. Nah, itu pada hakikatnya orang-orang yang bisa tabah dan sabar, musibah itu tidaklah musibah. Gitu. Ya, bisa nggak kita ke situ? Ya itu butuh proses. Keyakinan kepada kehidupan setelah ini. Patas gaulu lisanaka bil istirja'i. Ya. Maka kamu akan menyibukkan lidahmu dengan istirja. Istirja itu bikaulika inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kamu akan menyibukkan lidahmu dengan kata-kata itu. Itu yang membuat musibah pada hakikatnya bukan musibah. Semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Semua terserah Allah. Gitu. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, itu dalam itu halaman selanjutnya. Ma min abdin mu'minin, tidak ada seorang hamba yang mukmin musibah bin musibatin, dikasih ujian dengan cobaan musibah. Ya, tidaklah ada seorang hamba yang mukmin di mana dia dikasih musibah lalu dia mengatakan kama amarallah, seperti apa yang Allah perintahkan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu orang mukmin lalu dia dapat musibah, dia selalu mengatakan semua dari Allah
dan semua akan kembali kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati. Lalu dia mengatakan begini, kata Nabi ini, ya Allah, balaslah, ganjarkanlah aku pahala dari musibahku ini. Wa aqabani khairan minha, dan gantilah sesuatu yang lebih baik daripada musibah ini. Illa fa'alallahu bihi dzalik. Ya, kalau baca begitu pasti Allah akan kasih apa yang diminta. Itu. Paham ya? Gatel amat ya. Ya, jadi kalau orang mukmin kena musibah lalu dia mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa Allahumma ajirni, ya Allah balaslah aku dari musibah ini dengan pahala yang sesuai dengan musibah yang kau kasih, maka pasti Allah akan kasih, kata Nabi. Rawahu Muslim min hadis Abi Ummi Salamah. Mana lagi? Waqal baka bi dzikri ma yahsulu laka indallahi ta'ala minal ajri. Ya, terusannya itu. Pertama kita disuruh apa? Tabah dan sabar, dan lidah kita sering mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus hati kita selalu mengingat Allah. Ma yahsulu laka indallahi ta'ala minal ajri. Apa-apa yang kamu akan sampai berupa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sawabun qala, ajri itu sawab, pahala. Ya, jadi mengingat aja. Jadi hati kita selalu disuruh mengingat pahala-pahala atas musibah ini. Karena setiap musibah atau ujian atau bala itu akan mengalirkan pahala. Maka disuruh sabar dan tabah, lalu mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketiga, mengingat di dalam hati bahwa ini bernilai pahala. Gitu. Kalau Rasulullah SAW ini, Rasulullah pernah bersabda, ini ada di kitab Nasihul Ibad, pernah ada nih, ma yuridillahu bihi khairan yusibu minhu. Gitu. Siapa yang Allah kehendaki orang itu menjadi baik, maka Allah akan memberinya musibah-musibah. Siapa ada ya baik, ada yang mengatakan ya, apa yang Allah menghendaki dia akan masuk surga, maka dia akan diberi musibah. Siapa orang yang pengen dicintai Allah, siapa yang dicintai, ada juga hadisnya begitu, siapa yang dicintai Allah maka Allah akan beri banyak musibah. Ya, yunilu minhum minal masaib, dia akan mendapati daripada musibah-musibah, wa yabtalihi biha, dan dia akan dikasih cobaan-cobaan berat. Orang yang Allah pengen jadiin orang baik. Qala al-Araqi rawahul Bukhari min hadisi Abi Hurairah. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, kata Nabi, Allah pernah berfirman, iza wajjahtu ila abdi, ketika aku memandang wajah hambaku, atau menghadapkan sini, ketika aku menghadapkan ila abdi musibatan fi badani, maksudnya jatuhin ke muka, maksudnya begini, Allah datengin. Ketika Allah, kata Allah, ketika aku mendatangkan kepada hambaku suatu musibah, itu manusia, Allah kasih musibah, kata Allah nih, di badannya atau di hartanya. Ya, di badannya penyakit, ya, di hartanya hilang atau sempit materinya, au waladihi, atau di anaknya, ya, sakit anaknya. Sumastaqbala dzalika bisabrin jamilin, lalu dia menghadapi itu semua dengan kesabaran yang baik. Istahaitu minhu yaumal qiyamah, aku malu untuk menyiksanya di hari kiamat. Ya, musibah lah, ya, untuk menghisapnya aja dengan timbangan aku malu. Wa unsir lahu diwanan, dan aku buka catatan amalnya juga malu. Ya.
Tuh tinggi nih nilainya. Jikalau orang dikasih musibah di badannya, di harta, di anak, gitu, lalu dia sabar menghadapi semua dengan sabaran yang baik, nanti di hari kiamat Allah malu untuk membuka hisabnya atau membuka catatan amalnya. Berarti kan masuk surga langsung. Ya. Sabar yang baik gimana? Ya, itu sulit memang. Ya. Tetap tenang, tetap baik-baik aja, nggak resah. Nggak ada lagi. Waqala sahibul qud, berkata ya sahibul qud fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah, innal insana li rabbihi lakanud. Itu surat Al-Adiyat ayat 6. Ya. Apa nadanya? Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya sangat ingkar dan tidak mau bersyukur. Ini ayat Quran. Innal insana ila rabbihi lakanud. Itu sesungguhnya manusia kepada Tuhannya sangat ingkar dan tidak mau bersyukur. Nih manusia tuh, Allah ngomongnya begitu. Ya. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba Allah yang bersyukur. Itu ayat Quran juga. Sebagian besar ya lakanud, sangat ingkar dan tidak bersyukur. Ini kalau sebagian besar, masa kita sebagian kecilnya kayaknya harus direnungin lagi. Bisa jadi kita masuk yang ayat ini, bukan ayat-ayatnya tadi yang ada sebut, yaitu ya qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba Allah yang bersyukur, sedikit. Karena pasangannya ayat ini nih. Sesungguhnya manusia adalah sangat ingkar dan tidak bersyukur kepada Tuhannya. Kila dikatakan waladzi yaskus masaib. Siapa yang dimaksud? Kenapa sebagian besar manusia? Ya. Sesungguhnya manusia itu, bahkan manusia dia ngomong, bukan sebagian besar, manusia semuanya berarti ya. Ya. Kenapa dikatakan sangat ingkar dan tidak bersyukur? Dikatakan alladzi yaskul masaiba wa yansa ni'am, yaitu orang-orang yang mengeluhkan tentang musibah penderitaan hidup dan melupakan nikmat yang Allah kasih. Ini kita bener udah masuk ayatnya. Ya. Jujur aja masuk, innal insana ila rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya selalu ingkar dan tidak bersyukur. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu selalu mengeluh terhadap kesulitan hidup dan melupakan nikmat yang ada Allah kasih. Ya, nikmat yang paling ringan, yang paling rendah, bahkan kita tidak pernah mensyukurinya apa? Napes. Ya. Napes, apa pernah kita syukur? Ya. Terus kita baru sakit perut langsung ngeluh. Nih, makanya kita termasuk ayat ini kayaknya ya. Innal insana ila rabbih lakanud, manusia itu ya sesungguhnya kepada Tuhannya sangat ingkar dan tidak bersyukur. Penderitaan yang Allah kasih ke kita sebenarnya jauh lebih besar kenikmatan. Napas, mata sehat-sehat aja. Ini kan orang misalnya dapat musibahnya apa? Nggak punya duit, sama lagi badan gak enak, sakit-sakitan, ya sakit, pegel-pegel masuk angin, sama nggak punya duit, itu dua musibahnya. Ya, nikmat yang Allah kasih, mata sehat, nggak corona, nggak katarak, kuping nggak ada yang budak kiri kanan, ya, napas baik-baik aja, nggak asma, tuh. Ya, tenggorokan nggak gatal, nggak mati enak, ya, hidung sehat aja, kaki nggak sakit, ya, banyak banget itu dari zohirnya aja yang harus disyukuri timbang musibahnya dikasih. Wajar kita dikatakan sangat ingkar dan tidak bersyukur. Kenapa? Selalu mengeluhkan terhadap musibah, melupakan nikmat-nikmat Allah. Walau alima anna ma'akulli musibatin asra ni'amin bihizaiha wa ziyadatin qalat sakwahu wa badalaha syukran. Tuh. Seandainya kita tahu
bahwa sesungguhnya bersama setiap satu musibah disertai dengan 10 kenikmatan. Ini luar biasa kita ya, sangat tidak syukuri ya, ingkar kita terhadap Allah benar terbukti dari ayat itu. Satu musibah 10 kenikmatan, ketutup sih emang sama musibahnya ya, karena kayak yang kita lihat di depan muka kita itu musibahnya, nikmat yang 10 ada di belakang yang akhirnya kita nggak ngerasain dan kita nggak lihat. Padahal kalau seandainya kamu tahu, kalian tahu, manusia tahu bahwa sesungguhnya setiap satu musibah disertai dengan 10 nikmat bihizaiha, di hadapannya. Kenapa kok kita nggak lihat? Musibah bukan di belakang loh, ternyata emang ada di samping. Musibah, nikmat ada 10. Kok bisa nggak kita lihat nikmat yang 10 ini? Kok yang kita lihat musibah aja? Karena pada dasarnya biasanya manusia kalau punya masalah hidup, dia ngerasa paling berat masalahnya ya, dan dia mikir paling menderita. Kenapa? Karena dia nggak ngerasain masalah orang lain. Itu. Jadi semua orang juga punya masalah. Jangan kita ngerasa kita paling berat ya, kita kan nggak ngerasain masalahnya dia. Dan itulah yang membuat kita tidak tidak bisa melihat nikmatnya. Karena kalau udah ada masalah, kayaknya udah tertutup semua masalah. Hidup kena nikmatan kayak kemarin kan, yang dibilang nafsu itu cepet banget. Ada masalah, ada musibah, langsung terpancing untuk resah. Karena nafsu sudah terpancing sama masalah ini, akhirnya lupa, tidak bisa melihat nikmat-nikmat yang 10. Padahal ada di sini. Ya, itu yang ada di hadapannya. Waziyadatin, dan juga tambahan-tambahannya. Ya, bayangin itu 10 dengan tambahan-tambahannya. Ya, satu musibah dihadapkan dengan 10 kenikmatan dan tambahan-tambahannya. Inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan diiringi dengan 10 kemudahan. Innamal usri yusra, 2 kali Allah nyebutnya ya. Cuma kenapa kita ngelihatnya? Nah, wajar gak kita mengeluh? Ya. Yang jadi contoh begini aja, wajar nggak kita kehilangan duit 2000 perak, habis itu sebenarnya satu ketika barengan nih duit kita hilang 2000, terus kita dapat, ada orang tahu ngasih ke kantong kita berapa kalau hitungannya 2000 kali 10, 20.000 ya? Ya, 20.000, 20 kali 20.000 ya, lo dapat duit 20.000 terus kehilangan 2.000 hilang, terus dapat 20.000, kayaknya masih ngeluhin duit yang 2.000 hilang, nggak pantas dah ya. 2.000 gue hilang lah gitu. Nah, itu tadi habis orang ngasih 20.000 ya, stres nggak kita begitu? Untung Allah nggak maha jahat. Kalau Allah galak kamu itu langsung digampar kita, musibah kita langsung ngeluh, musibah langsung ngeluh. Padahal Allah kasihnya 10 kemudahan ya, makanya Allah maha penyayang aja. Kalau enggak kita udah ditoyor-toyorin sama Allah. Makanya Allah cuma ngomong begini doang, innal insana rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya sangat ingkar dan tidak bersyukur. Ya nggak wajar kan kita kehilangan duit 22.000 perak, berbarengan itu juga ada orang ngasih 20.000, kita masih mengeluhkan duit yang 2.000 tadi ya. Karena masalahnya sekarang yang kita pahami adalah 20.000-nya nggak tahu sebelah mana gitu ya. Itu karena apa? Hawa nafsu yang timbul akhirnya tidak bisa melihat kenikmatan yang 10 itu, padahal ada. Kenapa hawa nafsu timbul? Karena itu kemarin, karena tidak sabarnya. Kalau orang ada musibah, nafsu tuh langsung cepet membuat kita resah. Nah itu langsung tak ya, pisau damatin ula kemarin itu ya, pas kejadian
Nafsu itu makanya langsung cepat membuat kita langsung resah. Itu. Makanya sebelum nafsu itu membuat kita resah, tahan dengan kesabaran, dengan akal kita. Dengan begitu kita bisa melihat kenikmatan yang Allah kasih. Ya, itu. Seandainya itu, ya, waziyadatin kolat sakwahu. Kalau dia bisa melihat itu, seandainya manusia melihat itu ya, bahwa satu musibah itu dibarengi dihadapkan dengan 10 kenikmatan dan ditambah sebakalan, padahal maka akan sedikitlah kecewa ataupun ngeluhnya, maka mereka akan mengganti dengan syukur. Terus kok kita belum bisa mensyukuri dapat musibah tapi bersyukur, gimana caranya? Ya karena sebenarnya nggak dapat musibah, satu musibah 10 kenikmatan. Dan kita pas kita ngeliat kenikmatannya, kita akan merubah tadinya ngeluh menjadi bersyukur. Kok kita belum bisa juga, berarti kita belum bisa nih ngeliat yang 10 nikmat itu. Gimana caranya biar bisa ngeliat? Tenangin jiwa, redam hawa nafsu, sabarkan diri, tabahkan, baru akal bisa hidup dan baru akal bisa melihat kenikmatan yang ada. Gitu. Berarti kalau kita belum bisa melihat kenikmatan di balik semua musibah, berarti akal kita masih ditutup dengan hawa nafsu kita. Ya. Terus bagaimana caranya? Belajar dikit-dikit, tingkatin kesabaran. Ya. Summa innal masoibah, kemudian sesungguhnya musibah-musibah la takhlu min thalathati aqsamin, tidaklah kosong daripada 3 macam. Nih, musibah itu nikmat semua sebenarnya. Ya. Gak bisa begitu. Musibah tidak pernah kosong dari 3 hal. Kuluha nikmat, nikmun. Ya, semuanya nikmat minallah, dari Allah. Kalau bisa dibayangkan, semua musibah, sesungguhnya musibah itu tidak pernah kosong dari 3 hal, dan semuanya 3 hal ini hakikatnya adalah nikmat dari Allah. Jadi musibah itu dipandang dari 3 tempat, itu 3-tiganya kenikmatan dari Allah. Pertama apa? Maksudnya ngomongin ini apa gitu? Nih kita kayaknya yang di terakhir. Ya. Imma antakuna darajatan wa hadza lil muqarrabina wal muhsinina. Ya. Musibah. Ya, musibah itu bisa jadi cobaan, bisa jadi bala. Cobaan bisa jadi ampunan, bisa jadi azab, musibah. Musibah yang pertama bisa terjadi kepada orang-orang yang muqarrabin, ya, wal muhsinin, orang-orang ihsan, orang al-muqarrabin. Apaan sih al-muqarrabin? Muqarrabin itu kalau di surat Al-Kahf, Waqiah, itu bukan kita dah, ya, karena mereka hidupnya ana ma'murun, dia tidak pernah mementingkan dirinya sama sekali. Dia hanya hidup untuk manusia. Berarti kan para nabi nih. Nah, kira sulatu minal awalin wa qawli minal akhir. Banyaknya di zaman dulu, zaman akhir dikit. Karena sedikit di akhir zaman orang yang bisa kelakuan kayak nabi begitu. Hidupnya buat orang. Kalau dia mau udah nggak pengen di dunia. Jadi segala aktivitasnya adalah apa yang baik buat orang. Gitu. Ini muqarrabin. Ya, yang mereka kerjaannya yang mubah aja dijadiin berpahala, makruh nggak dikerjain, gitu. Ini muqarrabin yang hidupnya hitungannya pengabdian doang kepada Allah, ya. Ya, bisa jadi wali-wali dai ilallah yang nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak. Tapi ada, karena qalilun minal akhirin, sedikit di akhir ada, tapi sedikit. Ya, kelasnya kayak nabi soalnya. Ya. Nah, ini musibah yang terjadi kepada mereka, ya. Itu mana itu?
Imma antakuna darajatan, untuk menaikkan derajat mereka. Gitu. Ya. Orang-orang muqarrabin, muhsinin, kalau dia dapat musibah, Allah akan mengangkat derajat. Dikasih musibah lagi, tambah tinggi derajatnya. Jadi musibah aja nikmat efeknya ternyata. Ya. Itu untuk muqarrabin. Au takuna kafaratan, atau bisa jadi sebagai penghapusan terhadap dosa. Siapa ya? Wa hadza li khususi ashabil yamin walil abror. Ini khusus buat ashabul yamin dan abror. Abror itu orang-orang baik, orang soleh. Ashabul yamin itu ada di Waqiah juga. Ya, ashabul yamin ini kadang-kadang meninggalkan yang sunnah, kadang-kadang masih mengerjakan yang makruh, tapi tidak mengerjakan yang haram. Ini ashabul yamin. Ya, orang-orang abror, orang-orang yang melakukan semua hanya karena Allah, ibadah mereka, pengabdian mereka, dan mereka hanya mengharap pahala-pahala dari Allah, tapi masih mengharap surga. Ya, kalau dari muqarrabin kan nggak ngarepin surga, cuma ngarep ridho Allah doang. Jadi ibadahnya itu pengabdian aja. Kalau ini orang-orang abror, ini ibadah karena ingin dapat pahala dan karena ingin masuk surga. Nah, ini kita pun kayaknya belum masuk. Ya, ya karena apa? Karena nggak mengerjakan mengerjakan yang makruh, tapi tidak mengerjakan yang haram, mengerjakan yang sia-sia yang nggak kerjain. Ya, menurut kita kayaknya bisa jadi masuk atau nggak masuk sih. Tapi yang pasti yang ketiga baru masuk. Nah, ini buat tadi ashabul yamin, orang-orang soleh ini, musibah itu pengampunan terhadap dosa mereka. Kalau mereka salah, mereka dikasih musibah. Nah, kita ngerasa begitu ya? Kayaknya enggak. Kita yang di terakhir kayaknya. Ya. Au takuna nih. Ima'an au takuna hukubatan, atau bisa menjadi hukuman. Nah, buat siapa ya? Hadza lil kafati minal muslimin. Ini untuk semua orang muslim. Jadi kalau kena musibah itu adalah hukuman atas kesalahannya, karena dipercepat. Allah nggak kasih di akhirat karena Allah mengharap dia tetap masuk surga. Jadi dihukumnya di dunia. Ya. Jadi ini buat kafatul muslimin, orang-orang muslim. Fatajil lul uqubat, maka Allah mempercepat hukuman di dunia. Kasih sayang Allah dan nikmat dari Allah dan kearifan Allah, ini sebuah nikmat dari Allah sebenarnya. Allah mau ngasih azabnya di dunia. Soal perbandingan dunia sama akhirat, jauh sekali azab di dunia itu dibandingkan akhirat, ribuan kali lipat sakitnya. Dan inilah kebaikan Allah kepada orang muslim, dikasih azabnya di bumi aja, nggak ditahan di sono. Karena kalau di sono Allah nggak tega kepada muslim, berat. Ya, satu siksaan di dunia ya dengan penderitaan, misalnya sakit, ya sakit sakit parah lah gitu, separah-parahnya sakit, itu nggak sebanding dengan siksa di akhirat. Gitu. Ini semua faktor kasih sayang Allah kepada orang muslim dan nikmat dari Allah. Tuh, bayangin, musibah adalah nikmat buat kita. Kenapa? Ternyata musibah yang dikasih Allah ke kita itu adalah dipercepatnya azab kita di dunia. Allah nggak mau ngasih di sono karena kasihan kalau dikasih di akhirat. Jadi akhirnya kita harus mengatakan kalau kita dapat musibah itu suatu berkah. Kalau cara pandangnya begini, ya. Akhirnya dikatakan di sini apa? Itu hadhihi ni'amu tariqul lisyakirin. Ini adalah nikmat-nikmat jalan bagi orang-orang yang bersyukur. Itu. Jadi dari 3 tipe yang Allah berikan musibah kepada 3 orang ini, semuanya nikmat. Ya. Musibah buat orang-orang muqarrabin ternyata mengangkat derajat mereka. Musibah kepada orang-orang soleh mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Musibah kepada orang muslim mempercepat azab di dunia aja hukumannya, nggak di akhirat. Bukan azab, hukuman. Kalau azab itu orang kafir. Ya, hukuman. Ya.
Kalau kita kadang-kadang ngomong, lagi sakit nih, lagi diampunin dosa gue, kayaknya kepedean ya. Kalau ngeliat dari gini, kayaknya terlalu pede gitu. Ya, nggak pantas kayaknya masuk ashabul yamin gitu. Masih belum pantas. Makanya sekarang ngucapnya begitu aja. Lagi dicuci nih gue, gitu. Aku lagi diazab, dihukum. Ya, lihat kesalahan kita apa, oh kita dihukum begini, udah dihukum kalau kita masih kadang-kadang berpikirnya lagi dihapus ini dosa-dosa kita nih. Ya, kalau begitu berarti kita udah masuk ashabul yamin, orang-orang soleh. Ya, yang ya mungkin nggak bawa alam sih kita masuk dalam enggak, karena orang soleh itu di sini ashabul yamin itu abror ini pastinya tidak melakukan maksiat, tapi secara ketaatannya meninggalkan yang haram, menjalankan yang wajib, dan yang sunnah kadang dijalanin kadang enggak, yang makruh kadang-kadang dikerjain tuh. Ya, mungkin kita masih bisa masuk kali ya, tapi kan mau koropin tadi udah anak makmur hidupnya buat orang. Ya kita ibadah untuk mendapatkan surga, itu bisa kita masuk ke ashabul yamin. Ya boleh kalau mengatakan pengampunan, cuma biar tahu diri aja kita mendingan di muslimin ajmain tadi itu ya, orang muslim yang apapun musibah yang dicasi itu adalah pada hakikatnya kita lagi dihukum atas dosa kita, dipercepat siksa kita. Ya, lalu apa tuh atas lagi? Wa tatadzakkaru sabru ulil azmi. Ingatlah kalian, ingatkan kepada tentang sabarnya para pemilik tekad yang kuat. Ya, ulul azmi ini kita tahunya para nabi-nabi itu yang lima. Ya, kayak ulul azmi yang pemilik tekad yang kuat, itu ulul azmi artinya. Ala masaibil izam minal anbiya, daripada musibah-musibah yang besar kepada para nabi, wali, al-aizati Allah, yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya, musibah paling berat kan kepada nabi, wali, ya, orang-orang yang dimuliain. Mereka pemilik tekad yang kuat untuk sabar. Mereka kuat, masa kita nggak nyanggup? Ya. Dalamnya lagi, i'lam anal abda la yadriku manzilatal akhyar illa bisabri ala syiddatil wal adha. Nih, semua nabi melewati masaibil izam, musibah-musibah yang besar. Kenapa? Karena di sini ketahuilah sesungguhnya seorang hamba tidak akan sampai kepada derajat yang terpilih, manusia pilihan, sebelum dia sabar atas kepedihan hidup dan siksa kehidupan. Itu makanya asyiddah, kepedihan hidup, ya, kerasnya kehidupan itu dirasakan semua oleh para nabi, maka itu mereka adalah orang-orang pilihan. Gitu. Nah, kalau baca kitab tentang ada sofwatu sofa gitu, artinya orang-orang pilihan, luar biasa cara hidupnya. Kemauan mereka untuk sabar dan hadapi hidup sangat besar. Wajar mereka menjadi orang pilihan, dan kita semua sebenarnya punya hak untuk menjadi orang pilihan. Cuma Allah udah tahu nggak bakal sabar kayaknya deh. Ya. Maka itu tingkatkan kesabaran kita agar kita kuat, karena semakin terpilih semakin berat Allah akan kasih ujiannya. Kalau sabar kita nggak kuat, kita nggak bisa jadi orang pilihan. Gitu. Karena Allah akan buat dia penuh dengan asyiddah wal azah, kepedihan dan kekerasan kehidupan. Ya. Waqad amarallahu ta'ala nabiyahu alaihi assalamu bisabr. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada nabinya untuk sabar. Ya. Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah seperti sabarnya orang-orang yang pemilik tekad yang kuat dari para rasul-rasul. Satu lagi nih, riwayatkan
wa ruya an Hamid ibni Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Temu enggak tuh? Ya. Ada. Cari sendiri itu. Ya. Belah kere dikit. Ada. Diriwayatkan dari Hamid ibni Anas dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yu'ti yaumal qiyamati akan didatangkan hari kiamat bi ami ahlil ardi, orang yang di dunianya senang, fayagmasu finnar ghamsatan, lalu orang ini akan dicelupkan ke neraka sebentar aja. Jadi selama hidup di dunia itu penuh dengan kesenangan dunia doang. Lalu pas di akhirat nanti Allah akan masukin, kata Nabi, ke neraka sebentar doang, dicelupin, bluk, keluarin lagi. Fakharaja aswadan muhtarikan. Lalu pas dikeluarin lagi udah hitam dan kebakar. Ini orang hitam dan kebakar. Ya. Tuh Arif habis dimasukin ke neraka tuh dia. Ya kan? Makanya dikeluarin lagi jadi begitu. Tapi masih ada kumisnya. Nah, gitu. Kumisnya enggak kebakar berarti. Gitu. Ya, fayaqalu lahu, lalu orang ini yang tadi dicelupin, yang di dunia hidup di dunia senang doang, tidak pernah kesusahan gitu, hidupnya senang-senang terus. Pas dimasukin cuma sebentar, dikeluarin lagi langsung hitam dan hangus. Lalu ditanya sama Allah, lahu hal marrobika naimun qad, pernahkah kamu merasakan kesenangan dalam hidupmu sama sekali? Jawaban apa? Id kunta fiha fayaqulu, ketika engkau kunta fiha, ketika engkau ada di atas bumi gitu. Ya. Jadi saat di hidup dunia senang-senang, tahu dimasukin ke neraka cuma secelupan, keluar lagi udah hitam. Lalu Allah tanya, pernahkah kamu merasakan kenikmatan dalam hidupmu di dunia dulu? Jawabannya apa? Fayaqulu la lam azil fi hadza bala munzu khalaqani. Kata dia, tidak pernah aku ya merasakannya. Semua hilang semenjak bala ini. Ya. Jadi saat habis dia keluarin dari neraka cuma sebentar, dia bilang nggak pernah dia ngerasain kenikmatan, saking sakitnya. Lupa udah sama kesenangannya semua, nggak ada bandingannya sama dicelupin sekali dong. Itu. Ya, lam azil fi hadil bala munzukhalat. Jadi dibilang dari pertama engkau menciptakanku sampai sekarang aku cuma merasakan pedihnya siksaan ini. Padahal cuma setiup doang. Dia lupa udah dulu di dunia itu nikmat. Ya, bayangin dicelupin sebentar ke neraka, menghilangkan rasa nikmat yang pernah dirasain. Ya. Fayu'ta bi asadi ahlina dunia balaan. Ya, lalu Allah mendatangkan lagi orang yang paling pedih hidupnya di dunia. Hidupnya penuh dengan penderitaan di atas bumi, dengan berbagai macam bala. Fayakmasu fil jannati khamsatan. Lalu Allah celupin sebentar doang ke surga, lalu dikeluarin lagi. Yakni yadkhulu fiha sa'atan, yaitu masuk ke dalam surga cuma sesaat. Sesaat ini mungkin cuma setengah jam, 10 menit, 5 menit ya. Fayakhruju ka'annahul qamaru lailatul badri. Lalu dia keluar bagaikan bulan purnama, mukanya terang gitu. Ya. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, hal marobika syaddatun qad, apakah kamu pernah melewati atau pernah merasakan pedihnya kehidupan sama sekali? Fayaqulu lam azil hadil naimu munzu khalaqani. Dia bilang, belum pernah aku merasain susah semenjak engkau ciptain. Begitu ngomongnya. Bayangin, hilang semua kesusahannya di dunia, nggak dia rasain, bahkan dia tidak pernah merasa, katanya, saya tidak pernah merasa menderita ya Allah selama engkau ciptain. Cuma dimasukin sebentar ke surga. Ya cepet-cepetan dah pulang surga, biar nikmat langsung. Ya kalau mau, ada yang mau nggak masuk surga? Tapi sekarang ada yang mau? Ya kalau gitu nggak mau dah, ya, nggak yakin berarti. Ya. Waruya anak Sa'id ibni Jabir
An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anhu qala awalu ma yud'a ilal jannati hamaduna lillahi lazi na yahmaduna ala sarai wa darai. Nih. Ya, pertama kali yang Allah panggil untuk masuk ke surga adalah orang yang selalu memuji Allah, selalu bersyukur jatuhnya kepada Allah, yang mana allazina yahmadu, yang selalu memuji Allah, selalu mensyukuri Allah, selalu dekat kepada Allah dalam keadaan susah ataupun senang. Itu. Jadi nggak ngaruh buat dia tuh, mau susah, mau senang, mau lagi sempit, mau lagi luas, tetap aja bersyukur. Ini yang pertama kali kata Nabi yang dipanggil Allah untuk masuk surga. Fal wajibu ala abdi, maka itu wajib bagi seorang hamba ayyasbiru ala ma yusibuhu minasyidah, untuk tetap sabar atas apa-apa musibah yang pedih sekalipun. Wa ya'lamu anna ma dafa Allahu anhu binal bala aksara mimma asabah. Ya. Dan dia harus mengetahui bahwa sesungguhnya apa-apa yang Allah tolak atau Allah tidak berikan berupa bala-bala lebih banyak ketimbang apa yang dikasih sebenarnya. Ya. Misalnya ada bala itu 3.000 yang mau dikasih ke kita, cuma Allah kasih 1 doang. Maka kita harus bersyukur. Dari 3.000 1 doang sebenarnya yang dikasih. Padahal gudang-gudang bala dari Allah tuh banyak sebenarnya. Tapi Allah sayang sama kita, dikasihnya 1-2 biji doang dari ribuan. Gitu. Ya kalau ada Armageddon, ya kan ada meteor banyak banget tuh jatuh. Ya segitu banyak yang jatuh, yang kena kita yang misalnya yang kecil doang, kena pantat terus gitu ya, panas dikit. Itu udah sebar segitu banyaknya. Yang gede-gede apa nggak ada yang kena ke kita. Cuma yang kecil doang. Masa kita masih ngeluh aja? Gitu. Maksudnya banyak sekali harusnya yang Allah kasih sebenarnya bala buat kita. Cuma Allah kasihnya cuma dikit. Gitu. Nah kayak kita disuruh seharusnya sabar. Ya. Mimma asaba wa yahmadullah ta'ala ala dzalik. Seyogianya harus selalu memuji Allah atas hal itu. Selalu memuji, bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, begitu terus. Ya. Sulit ya? Ini cara pandang doang. Kan udah pernah kemarin-kemarin juga yang tentang seorang istri ulama ya, yang kakinya kena batu terus berdarah tuh kukunya. Dia malah tersenyum dan senang. Nah muridnya bingung kenapa bisa begitu. Ya Allah memberikan ganjaran pahala yang luar biasa. Itu yang begini senyum. Itu cara pandang doang dirubah. Jadi kita seakan-akan memang tidak mungkin ada orang yang mensyukuri musibah. Tetapi ya kenapa dikatakan mensyukuri musibah bukan mensyukuri musibah? Kenapa? 1 musibah 10 nikmat. Ya wajar kalau kita bersyukur karena yang kita lihat nikmat. Justru orang dapat musibah nggak bersyukur itu malah parah. Kenapa? Kan 1 musibah 10 kenikmat. Kok masih nggak bersyukur? Malah kebalik harus kita cara pandang gitu ya. Harus cara pandangnya adalah kalau dapat musibah harus bersyukur. Itu. Ya sampai sini aja insyaallah manfaatnya di hadis hadratin Nabi sallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fa'na ya rahman ya rahmanur rahim yarhamna ya rahmanur rahim yarhamna warhamna warham walidina wa'fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya rahmanur rahim wa ta'ala nabutu arifin bi hikmatika wa syura'ina rahmatak wa zakina manasina ya dzal ikram. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.